Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir ya. Baik Ustaz, mungkin ada hal-hal yang masih belum disampaikan. Silakan Ustaz. Ya baik, pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting diperhatikan oleh orang yang memberi hutang itu, yang pertama, ketika memberi hutang itu jangan mengambil keuntungan dari hutang itu. Ada disebutkan dalam kajian usul fiqh atau fiqh, kullu qardin jara manfaatan fawa riba. Jadi setiap hutang yang ada mengambil manfaat di dalamnya maka itu dianggap riba. Jadi kalau kita berhutang 10.000, kemudian ketika bayar 12.000, maka yang 2.000 ini dianggap riba. Makanya harus berhati-hati ketika kita memberikan hutang itu. Kemudian yang kedua, sebagai belas kasihan orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu ini, maka orang mampu ini harus menunggu si miskin yang memang tidak punya kemampuan. Kemudian bagi orang yang berhutang juga perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika membayar hutang, bayarlah dengan cara yang lebih baik. Bahkan tidak dilarang bagi kita sebagai ungkapan terima kasih kita membayar lebih dari hutang itu. Tapi kita tidak ada syarat di awalnya, tidak ada ini kalau kamu berhutang 10.000 nanti kamu bayar 12.000 umpamanya. Jadi tidak ada syarat itu di awal. Tapi sebagai bentuk terima kasih kita, orang yang berhutang ini dia membayar lebih dari uang yang pernah diberikan kepada dia itu. Tapi tidak ada syarat di awalnya. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih dan tidak ada kaitannya dengan penambahan dari hutang itu. Kemudian kita orang yang berhutang ini harus kita pahami bahwa ketika kita berhutang tidak membayar, maka ini bahayanya ini sangat luar biasa besar, baik dalam dunia ini ataupun nanti di hari akhirat nanti. Bahkan orang-orang yang berhutang kemudian dia tidak mau membayar, itu akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang mencuri. Jadi orang yang berhutang tapi tidak mau membayar, maka dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang mencuri. Ini dianggap pencuri. Maka bayarlah hutang, jangan sampai kita dianggap seperti orang yang mengambil hak orang lain tanpa ridha orang yang bersangkutan itu. Kemudian kita juga harus paham bahwa di hari akhirat itu nggak ada lagi uang, artinya nggak ada lagi istilahnya uang nggak kita dapatkan lagi. Maka untuk membayar hutang itu dengan amal kita lah yang akan kita bayar. Maka kalau bisa maka jangan sangkutkan diri kita dengan hutang itu, karena bahayanya sangat besar di hari akhirat nanti. Kemudian jangan lupa berusaha sekuat tenaga untuk mampu membayar hutang, kemudian bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala akan membantu hambanya yang memang benar-benar dia berniat untuk membayar hutang itu. Kemudian kalau sanggup usahakanlah jangan tersangkut dengan hutang. Usahakan jangan tersangkut dengan hutang. Kemudian catatan yang paling penting, jangan lupa hutang itu ditulis. Jadi sekecil apapun hutang yang kita punya itu kita tulis. Jadi karena kalau seandainya nanti kita meninggal tidak ada yang tahu, ini akan berbahaya. Kemudian kalau bisa beritahukan kepada keluarga kita, kepada anak kita bahwa saya ada berhutang kepada si fulan. Kalau mati nanti tolong kalian yang melunasinya.
Kemudian bagi ahli waris ini juga harus paham. Jadi ketika ayahnya meninggal itu jangan dibagi dulu harta, tapi bayarkanlah dulu hutang yang bersangkut dengan orang lain. Karena sebelum membagi harta warisan, kewajiban ahli waris yang pertama adalah membayar hutang si mayat itu. Nah, karena itu masih hartanya, artinya itu kewajiban ahli waris kepada si mayat itu. Walaupun ketika meninggal sudah lepaslah dari harta itu, tapi ini hak anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka dalam budaya kita, ketika mayat diturunkan, disebutkan oleh yang memberi tausiah itu, kalau ada hutang si mayat, kalau bisa maafkan, dimaafkan, kan begitu. Kalau umpamanya hutangnya banyak, silakan datang kepada ahli waris, bawa bukti-bukti hutang itu. Makanya kembali kepada tadi, bahwa hutang itu ditulis sebagai bukti. Bahkan saya juga pernah berhutang yang sebenarnya orang itu orang yang murid saya sebenarnya, tapi dia orang kaya, orang berada. Saya minta nggak banyak, kalau nggak salah saya sekitar 2 juta, tapi tetap ditulis. Padahal saya adalah gurunya. Jadi awalnya saya agak risih, saya ini kan gurunya kok kenapa ditulis? Tapi kemudian saya sadar bahwa memang ada perintah dalam Al-Quran, wa idza tadayantum biajalin musamma faktubuhu. Jadi tulislah hutang itu. Kemudian saya barulah sadar, oh ternyata benar yang dilakukan oleh ibu itu, bahwa hutang itu memang harus ditulis. Siapa tahu nanti saya meninggal, jadi sudah ada bukti dari beliau bahwa saya pernah berhutang kepadanya walaupun hanya 2 juta. Jadi ternyata beliau sudah mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa sekecil apapun hutang kita, walaupun hanya sebatang rokok, tapi bayar. Kemudian ada istilah kita yang salah ini, pinjam hutang. Ya, ini sebenarnya bahasa yang salah sebenarnya. Pinjam uang. Pinjam uang. Tolong pinjamkan uang kepada saya 100.000. Kalau dalam fikih itu antara pinjam dengan hutang itu beda dia. Kalau pinjam ariyah itu mengembalikan ain yang kita ambil tanpa ada cacat atau tanpa kita kembalikan yang lain. Tapi kalau hutang itu artinya kita mengembalikan dengan ain yang lain, walaupun nominalnya sama. Tapi ya kalau dalam bahasa fikih itu sudah agak berbeda dia antara hutang dengan pinjam. Ya. Baik, tadi kan di surah Al-Baqarah ayat 280 itu kan disebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iya. Jadi orang-orang yang berutang yang tidak mampu membayar hutangnya diberi tangguh. Ya. Pemberian tangguh ini hukumnya apa? Apakah wajib, sunat atau bagaimana? Ya, itu melihat kondisi orang yang bersangkutan. Hukum dasarnya sunat, hukum dasarnya sunat. Tapi ketika kita melihat dia benar-benar tidak sanggup, dan kita lihat sendirilah dengan mata kepala kita sendiri, dia nggak akan sanggup membayar, maka mungkin sudah sampai kepada wajib kita menunggu, kira-kira begitu. Artinya makanya kenapa ayat di ujungnya Allah mengatakan wa antasadaqu khairal lakum kan. Kalau kalian seandainya kalian memberi sedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau memang benar-benar orang yang yang tidak sanggup membayar hutang, maka niatkan sedekah walaupun tidak kita ucapkan di dalam mulut kita, karena kalau nanti kita ucapkan dia nggak akan membayar lagi. Tapi niat dalam hati, ya udahlah, kalau memang dia tidak bayar saya ikhlaskan saja, artinya saya niatkan sebagai sedekah saja. Tapi jangan diucapkan, kalau diucapkan nanti dia nggak akan membayar lagi nanti hutangnya. Mungkin itu yang dia tunggu-tunggu kan. Biar dia diucapkan sedekah itu kepada kita. Artinya kita jangan memaksa. Itu intinya yang paling penting. Jadi saya pikir zalim juga ini orang kaya yang memaksa orang yang benar-benar nggak sanggup bayar, kita paksa
itu saya pikir itu juga zalim. Apalagi kita pakai bodyguard namanya. Kita suruh orang lain untuk mengancam orang itu, saya pikir itu tidak bagus dalam agama. Makanya kembali kepada dasar tadi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Kemudian orang yang berhutang ini juga ya harus tahu diri juga. Jadi jangan terbalik seperti saya katakan tadi. Awalnya kita datang mengemis, tolong Pak berikan hutang kepada saya ini. Tapi ketika uang sudah didapatkan, kemudian sudah terbalik, yang mengemis itu orang yang punya harta. Tolong Pak bayar hutang saya, tolong Pak bayar hutang saya. Maka banyak terjadi perkelahian di dalam masyarakat itu sebab orang yang memberi hutang itu meremehkan orang yang punya hutang ini. Mungkin saya juga mungkin akan marah juga itu. Kalau datang, besok Pak datang besok nggak dibayar, datang sampai berkali-kali nggak bayar. Bahkan dia marah kepada kita lagi. Orang yang dulunya kita bantu malah dia marah kepada kita. Utang bacut nyampi. Umpamanya kan gimana ini perasaan kita ini. Makanya inilah yang paling penting kita ingat. Baik, para mustajid Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.